Hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan di episode hari ini aku kembali akan melakukan prediksi teman-teman, prediksi UCL. Jadi kan UCL sudah memasuki babak 16 besar. Baru aja menyelesaikan sih. Partai 16 besar sendiri itu nanti dilangsungkan kayak Februari ya, sekitar bulan Februari. Nah, dan sudah ada drawingnya. Jadi mungkin bagi kalian yang belum nonton yang episode yang waktu aku melakukan prediksi di babak grup, itu aku sudah melakukan prediksi juga, dan hasilnya setelah aku lihat lagi lumayan ternyata teman-teman. Jadi dari yang aku review sedikit ya. Jadi yang aku prediksi kemarin itu di grup A aku betul, aku memprediksi Bayern juara grup, ATM runner up betul. Di grup B aku salah, aku prediksi Madrid juara grup, Inter runner up, ternyata Madridnya betul, Gladbach yang runner up. Terus di grup C aku juga betul. Aku memprediksi City dan Porto. City juara grup, Porto runner up, betul. Di grup D aku juga betul. Liverpool juara grup, Atalanta runner up. Di grup E aku betul memprediksi yang lolos siapa, betul. Aku prediksinya Sevilla dan Chelsea. Cuman aku prediksinya Sevilla yang juara grup. Nah, itu salah, kebalik. Chelsea yang juara grup ternyata. Di grup F itu aku salah. Jadi aku prediksi yang lolos Dortmund juara grup dan didampingi Zenit. Tapi ternyata didampingi oleh Lazio. Dan di grup G yang lolos betul, tapi salah posisi. Aku prediksi waktu itu Barca yang juara grup, Juve yang runner up, tapi ternyata terbalik. Dan di grup H aku juga betul, juara grupnya PSG yang mendampingi Leipzig. Jadi lumayan sebetulnya kalau aku melihat, aku hanya yang betul-betul salah prediksi masuk itu hanya Gladbach dan Lazio. Itu yang salah. Dan hanya ada dua grup yang terbalik, itu aja. Sejauh ini lumayan. Ya tapi itu sebenarnya ya itu hanya prediksi menurutku ya, mungkin kebetulan banyak yang betul waktu itu. Nah, sekarang aku mau coba lagi teman-teman prediksi untuk babak 16 besar. Dan City lolos. Kemarin prediksi lolos dan lolos, City lolos. Dan enggak. Dan ini sudah ada undiannya, mungkin kalian bisa lihat di sini teman-teman, kalian bisa lihat itu undiannya. Dan kalau aku sambil lihat catatan ya teman-teman ya. Jadi kalau dari hasil undian ada beberapa partai yang sangat menarik pastinya. Yang pertama menurutku adalah Atletico Madrid menghadapi Chelsea. Itu sangat menarik pastinya. Meskipun bukan duel betul-betul besar, yang betul-betul besar itu belum. Tapi menurutku juga layak untuk ditonton. Bagus tuh Atletico melawan Chelsea. Terus kemudian menurutku layak juga untuk dilihat itu adalah Leipzig dan Liverpool. Itu juga cukup menarik menurutku. Meskipun kembali lagi bukan yang duel sesama klub besar juga, tapi cukup menarik. Terus yang jelas pastinya ditunggu oleh banyak mata di dunia adalah Barca dan PSG. Itu pasti ditunggu. Ya, itu pasti ditunggu oleh ribuan mata, jutaan mata di dunia, Barca melawan PSG. Dan kemudian ada beberapa partai menarik lainnya seperti Atalanta Real Madrid, itu juga lumayan menurutku. Terus Sevilla Dortmund itu duel sesama tim kuda hitam, menarik juga sebetulnya. Nah, aku akan coba bahas satu persatu teman-teman. Jadi jadi gini, sebelumnya kembali lagi seperti kayak kemarin, aku memprediksi ini tuh berdasarkan performa para tim belakangan ini. Istilahnya tuh ya, apa yang mereka tampilkan belakangan ini itu yang menjadi dasar utama aku memprediksi ini gitu. Jadi tidak pengalaman. Ya pokoknya lebih ke itu. Ya, dan pastinya ada faktor-faktor lainnya, tapi yang utama lebih ke performa mereka di beberapa partai belakangan ini, seperti itu. Nah, dan kembali lagi, no baper-baper teman-teman ya. Jadi yang aku prediksi nggak lolos, yaitu murni karena memang aku melihat dari kacamataku tuh kayak ya mereka mungkin lagi kurang konsisten, lagi kurang bagus gitu. Jadi bukan tidak ada dendam pribadi sama klub itu atau gimana, pokoknya tidak ada dendam pribadi, tidak ada gimana-gimana. Pokoknya tuh aku di sini mencoba untuk netral. Meskipun aku sendiri punya jagoan, tapi aku mencoba untuk netral sini. Oke ya, langsung aja kita mulai. Oke, laga pertama, Mönchengladbach menghadapi City. Ya, Mönchengladbach mengejutkan ya, karena kita tahu kemarin mengejutkan betul-betul. Aku memprediksi Inter yang akan lolos mendampingi Madrid, tapi ternyata malah Mönchengladbach. Bahkan di waktu diprediksi kemarin aku memprediksi seenggaknya akan ada gangguan tuh dari Shakhtar Donetsk, tapi ternyata justru Gladbach. Shakhtar Donetsk juga bagus sih waktu itu, mengganggu juga, bahkan mengalahkan Madrid juga kan. Tapi ternyata Gladbach yang lolos.
Wah, terancam ini City. Tapi enggak Diego. Tapi kalau menurutku tetap City menurutku bisa lolos. Menurutku bahkan bisa dibilang mungkin cukup besar peluang City untuk lolos. Karena kembali lagi City bukan Madrid. Beda. Madrid yang sekarang sedang kurang konsisten. Jadi menurutku City bisa harusnya. City juga kadang-kadang beberapa juga agak kurang sih. Di Liga juga mereka sering seri. Tapi menurutku masih bisa lah. City masih bisa menurutku lolos ke babak perempat final. Itu menurutku masih bisa. Mungkin peluangnya 60-40 mungkin. Menurutku masih bisa City bisa lolos lah menurutku ya. Jadi oke, aku prediksi City akan lolos ke babak perempat final. Terus yang berikutnya, ini cukup menarik juga sebetulnya. Lazio menghadapi Bayern Munchen. Lazio itu bisa dibilang tuh kayak apa ya? Dibilang raksasa Serie A belum terlalu raksasa, tapi termasuk tim besar Serie A yang tertidur dan sekarang sedang bangkit kembali. Tapi menurutku sayangnya yang mereka lawan adalah Bayern Munchen. Itu sayangnya. Iya, menurutku susah menurutku sih untuk melewati Munchen. Itu dibutuhkan kerja keras yang luar biasa, keberuntungan pastinya, dan iya menurutku Bayern masih lebih kuat di sini. Menurutku Bayern bisa lolos. Menurutku bisa melewati hadangan Lazio. Bahkan menurutku ya mungkin peluang Bayern untuk lolos 60-40 sampai 70-30 mungkin. Bahkan bisa 70-30 mungkin untuk Bayern lolos di sini. Menurutku bisa lah, Bayern bisa melewati Lazio. Mungkin bisa bilang dengan mudah, mungkin bisa. Pokoknya menurutku Bayern akan lolos ke babak perempat final pastinya. Berikutnya. Wah, ini seru nih. Atletico Madrid menghadapi Chelsea. Nah, ini bisa dibilang duel sama klub kuda hitam. Aku masih menyebut Chelsea kuda hitam ya teman-teman. Soalnya saat sekarang memang posisinya di Premier League itu nggak sebagus zaman-zaman dulu. Jadi kayak Chelsea sekarang masih dikategorikan sebagai klub kuda hitam lah istilahnya. Karena meskipun di seriesku aku masukannya ke klub besar ya, tapi istilah itu masih di bawah City, masih di bawah Liverpool seperti itu. Nah, di bawah City. Dan menurutku untuk Atletico melawan Chelsea itu cukup berimbang, bakalan cukup berimbang. Karena dari materi pemain pun juga cukup berimbang. Cuman sayangnya gini menurutku. Chelsea itu sebetulnya dari materi pemain bagus banget sebetulnya dari materi pemain. Bahkan Jurgen Klopp itu sempat bilang Chelsea adalah tim dengan materi pemain terkuat di Premier League untuk musim ini. Seperti itu kata Jurgen Klopp. Aku bisa bilang sebetulnya cukup setuju. Karena ya kita tahu lah dari pembelian yang mereka lakukan di musim panas kemarin. Masuk nama-nama seperti Timo Werner, seperti Hakim Ziyech, seperti Kai Havertz. Belum ada, mereka sudah mengganti Kepa yang sering blunder ya dengan Mendy. Terus masuk juga pemain berpengalaman Thiago Silva. Harusnya bagus. Tapi menurutku sayangnya gini, di Chelsea itu masih belum stabil. Karena Chelsea itu terlalu banyak mengganti personil di starting 11-nya. Jadi itu bagus sih pemain-pemainnya. Tapi terlalu banyak ganti pemain Diego. Jadi kalau jadi gini, menurutku sebuah tim yang terlalu banyak perombakan itu biasanya tuh kesulitan di musim pertama dulu. Karena mereka pastinya masih butuh mencari-cari pola permainan yang betul-betul cocok gitu dulu. Karena kan bayangkan, Werner dari Leipzig, terus Ziyech dari Ajax, terus Havertz dari Leverkusen, belum ada Thiago Silva dari PSG, Mendy dari Rennes. Terlalu banyak pemain dari klub-klub lain masuk dalam satu tim. Masih harus beradaptasi dengan skuad yang ada, beradaptasi dengan strategi tim Lampard. Jadi menurutku agak susah di musim pertama. Seperti halnya dulu AC Milan ya. AC Milan waktu belanja pemain segitu banyaknya susah pasti karena ya itu menyatukan tim untuk klik dengan strategi baru, dengan rekan tim baru, dengan pelatih baru itu susah, nggak bisa instan dulu, dibutuhkan waktu pastinya. Ya yang bagus itu tim yang sudah bermain bersama-sama dalam waktu yang lama. Seperti sekarang Liverpool. Itu kayak Sane lagi. Mane, Salah dan Firmino itu sudah berapa lama main bareng? Alisson. Ya, semua Alisson, Henderson, Wijnaldum itu sudah berapa lama mereka bermain bersama dalam satu tim? Sudah berapa musim? Terus zaman-zaman Real Madrid meraih hat-trick UCL, nama-nama seperti Kroos, Modric, Casemiro, Carvajal, Marcelo, BBC sudah berapa lama main bersama dan itu nggak dirubah di starting 11 nggak dirubah gitu ya. Itu makanya kayak mereka itu kenapa kok bisa konsisten karena ya mereka tahu mau ngapain itu loh. Saat
aku contohkan Real Madrid. Saat Marcelo membawa bola, Ronaldo atau Benzema sudah tahu harus bergerak kemana, harus ngapain. Saat mereka tertinggal, mereka sudah harus tahu mau ngapain. Karena sudah terbiasa gitu. Jadi kayak sudah nggak terlalu banyak mikir gitu loh. Sudah semuanya itu berjalan natural, kayak insting aja semuanya. Aku harus ke sini. Ini Carvajal membawa bola ke sini. Bale harus kemana? Kroos harus kemana? Sudah tahu harus gerak kemana, harus ngapain itu sudah tahu semua ya. Itu masalahnya Chelsea di situ menurutku. Jadi di sini aku akan memprediksi Atletico akan lolos, akan menyingkirkan Chelsea. Lagi pula juga Chelsea akhir-akhir ini sedang kurang konsisten. Beberapa pertandingan mereka kalah, mereka juga beberapa seri, bahkan mereka kalah dari Wolves juga kan, kalah dari Wolves, terus kalah dari Seriesnya Pape. enggak, di asli, di real life kalah dari Wolves 2-1. Kok pas banget ya Pape bikin series Wolves. Iya, jadi kayak gitu. Jadi menurutku mungkin Atletico akan lolos. Persentasenya mungkin cukup sengit sih, mungkin 55-45 sih menurutku. Atletico tapi menurutku bisa melenggang ke babak perempat final. Chelsea pemainnya bagus, tapi lawannya berat. Atletico. Sebenarnya sama sih Digo, lawannya cukup berimbang sih. Tapi menurutku faktor itu yang menyebabkan mungkin Atletico akan lolos di sini. Oke ya, lanjut. Nah, ini juga seru. Leipzig menghadapi Liverpool. Leipzig kita tahu walaupun kehilangan Timo Werner tapi masih sangat-sangat luar biasa. Bagus, masih sangat-sangat bagus. Mereka juga masalahnya masuk beberapa nama seperti Justin Kluivert, terus juga masih ada Dani Olmo, masih ada banyak lah. Di backnya juga luar biasa. Ada Dayot Upamecano dan Konate. Jadi Liverpool tapi juga bagus menurutku. Menurutku gini, aku merasa meskipun Leipzig menyingkirkan MU, tapi kali lawannya mereka berbeda. Beda lawan. Menurutku tanpa mengecilkan MU ya, tapi memang harus diakui di saat-saat sekarang ini Liverpool lebih bagus daripada MU menurutku. Masih lebih bagus. Karena ya mereka skuadnya juga bagus di semua lini gitu loh. Hampir di semua lini bagus gitu loh. Meskipun Liverpool di musim ini juga beberapa kali kurang bagus kayak dibantai Aston Villa 7-2. Terus kemarin-kemarin juga seri menghadapi Fulham. Tapi menurutku masih Liverpool akan lolos menurutku. Karena menurutku ya masih Liverpool masih merupakan favorit juara di sini ya di musim ini. Jadi menurutku Liverpool akan bisa melewati Leipzig. Persentasenya mungkin berkisar antara bisa 55-45 atau bisa juga 60-40 untuk Liverpool mungkin menurutku ya. Seperti itu. Terus berikutnya ada Porto menghadapi Juventus. Ini menurutku ya Juventus akan lolos sih. Menurutku Juventus akan lolos. Harusnya bisa, harusnya Juventus tidak akan kesulitan di sini karena ya kembali lagi dari materi, dari semuanya Juventus unggul segalanya atas Porto menurutku. Jadi mungkin Juventus akan lolos dengan 60-40 mungkin. Harusnya bisa lolos dengan mudah Juventus. Harusnya bisa. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Barcelona melawan PSG. Wah, ini duel super seru dan aroma balas dendam teman-teman. Aroma balas dendam terjadi di sini. Kita tahu yang terjadi, aku lupa di tahun berapa waktu itu yang Barcelona atau PSG itu. Dan itu gini ya, aku memang fansnya Real Madrid. Tapi aku mencoba netral. Waktu itu ada menurutku ya ada sesuatu yang berbau kontroversial. Mungkin juga itu yang banyak diributkan di seluruh dunia mungkin. Waktu leg kedua di kandang Barca itu memang ada sedikit kontroversial menurutku sih. Menurutku ada yang kontroversial, nggak tahu kalian setuju atau enggak. Jadi untuk para fans Barca, mohon maaf, aku nggak ada maksud apa-apa. Tapi maksudku yang kontroversial tuh kalau aku masih ingat tuh itu loh. Waktu Neymar terjatuh kayaknya, atau pokoknya itu dulu, kayak itu harusnya nggak penalti kayaknya. Tapi waktu itu dikasih penalti. Kayaknya itu bukan penalti kalau nggak salah. Istilahnya itu kayak apa ya? Aku lupa sih, detailnya lupa. Pokoknya dia atau pemainnya PSG terjatuh, terus menabrak Neymar apa gimana kalau nggak salah, terus dikasih penalti. Jadi agak berbau kontroversial dan itu memang comeback yang luar biasa memang. Bayangkan Barcelona kalah 4-0 di kandang PSG, tapi kemudian membalikan keadaan menang 6-1 di Camp Nou. Memang itu luar biasa banget. Tapi ada berbau kontroversial. Ini sekarang menurutku ada aroma balas dendam di sini dan yang masalah sekarang kondisi sudah berbeda daripada dulu. Dulu Neymar masih di PSG, masih di Barca, dan sekarang Neymar sudah di sisi seberang. Dan PSG yang sekarang sudah beda dari PSG yang dulu. PSG yang sekarang menurutku sudah lebih matang, otomatis karena ada Mbappe juga.
Ada Angel Di Maria juga. Dulu juga ada Di Maria sih, tapi sekarang ada Mbappe. Ada Neymar yang pasti. Dan kondisi Barca sedang kurang kondusif. Kita tahulah di Liga mereka juga banyak kalah dari tim-tim kecil juga, bahkan dari Cadiz. Mereka kalah 0-1. Mereka masih kurang konsisten lah istilah itu. Ada kan Diego. Nah. Jadi mereka masih kurang kondusif. Jadi mereka sering kali kalah menghadapi tim kecil walaupun kadang-kadang bagus juga. Nah, tapi dari sini kali ini kayak aku memprediksi PSG akan lolos, teman-teman. Kali ini aku memprediksi akan lolos karena menurutku terlalu banyak masalah di Barcelona. Masalah internal, terutama masalah internal menurutku. Jadi kayak Barcelona tuh masih belum bisa menemukan kekompakan seperti dulu. Itu sangat-sangat jauh sih, sangat-sangat jauh dari itu. Kekompakan masih belum ada. Terus juga ditambah masalah internal dalam tim gitu kayak bahkan kayak Ronald Koeman sekarang kayak mulai bisa bilang agak mengeluh kan. Jadi kayak karena menurutku dari faktor-faktor itu kayaknya kok menurutku masih PSG akan lebih unggul, apalagi sekarang maksudnya performa PSG itu sedang bagus juga gitu tuh. Ya apalagi mereka musim lalu juga finalis Liga Champions juga di final kan, kalah dari Munchen, dan menurutku mereka masih berambisi untuk meraih Liga Champions. Apalagi musim lalu hampir aja, hanya terpaut sedikit. Jadi menurutku mungkin PSG akan lolos di sini. Peluangnya ya mungkin 5-5-4-5 lah untuk PSG. Menurutku PSG akan bisa lolos ini atau mungkin bisa 60-40 karena dari situasi internalnya Barca. Menurutku PSG akan lolos di sini. Oke ya. Diego suka Barcelona, Diego juga suka PSG, tapi Diego lebih dukung PSG. Tapi lebih dukung City. Kenapa? Karena ada Mbappe. Ada apa? Mbappe. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, berikutnya nih duel sesama tim kuda hitam, Sevilla menghadapi Dortmund. Ini juga pastinya seru. Dua-duanya sama-sama, ini menurutku peluangnya 50-50 harusnya. Karena dua-duanya sama-sama bagus. Sevilla juga bagus, Dortmund juga bagus, walaupun ya Dortmund beberapa match belakangan ini agak-agak menurun. Tapi menurutku cukup berimbang ini. Ini akan sulit memprediksi keduanya ini. Tapi kalau aku sendiri menurutku mungkin Sevilla yang akan lolos. Kenapa? Karena faktor ini. Pertama, mereka kan habis dibantai minggu lalu tuh oleh Stuttgart 5-1 di kandang sendiri sih. Parah sih, dan langsung menyebabkan pemecatan pelatih mereka. Nah, itu menurutku. Aku nggak tahu, tergantung sih. Ini kan laga ini akan dimainkan masih Februari. Tapi kembali lagi, apakah Dortmund langsung bisa nyetel dengan pelatih baru? Karena kan itu kadang-kadang tuh peluangnya juga 50-50 gitu tuh. Bisa langsung nyetel atau bisa juga nggak nyetel gitu. Nah, tapi melihat faktor itu, kadang-kadang tuh juga nggak gampang ada pelatih baru. Mungkin aku akan memilih Sevilla untuk lolos di sini. Karena faktor itu yang membuat aku kayak Sevilla kayaknya akan lolos. Tipis lah, peluangnya tipis, jelas 5-5-4-5 menurutku. Sevilla mungkin akan lolos di sini. Oke ya. Dan ke partai terakhir, Atalanta melawan Real Madrid. Ini juga sama teman-teman, menurutku sama aja sih ini sih. Jadi gini, mungkin kalau melihat kayak wah ini istilah itu perang antara tim besar melawan tim kecil. Kalau dari sejarah iya betul. Kalau dari sejarah, dari nama besar jelas ini bisa bilang perang antara semut dengan gajah. Tapi permasalahannya Real Madrid sekarang lagi. Ya itu, Real Madrid sekarang tuh juga lagi angin-anginan menurutku tuh. Kadang-kadang tuh bagus, tapi kadang-kadang juga jelek, sama aja kayak Barcelona kalah dari Cadiz, kalah dari tim promosi, belum pernah kalah dari ini, kalah dari itu, dari Shakhtar Donetsk kalah, terus juga seri menghadapi Gladbach. Ya, bayangkan, aku harusnya kalau Real Madrid yang dulu atau misalnya Real Madrid yang saat sedang bagus-bagusnya, menurutku harusnya Madrid nggak akan kesulitan untuk melewati grup B kemarin. Tapi di sini faktanya kemarin Madrid itu justru hampir aja nggak lolos itu. Itu kalau nggak menang melawan terakhir lawan siapa ya mereka ya? Aku lupa, Shakhtar apa Gladbach ya. Pokoknya kalau mereka terakhir nggak menang, Gladbach kayaknya. Kalau kemarin nggak menang terakhir kali, selesai mereka nggak lolos tuh. Itu hampir aja harus ditentukan di partai terakhir. Menurutku. Belum kalau Sergio Ramos cedera. Nah itu juga tuh masih lebih mamam. Masih masalah utama kalau Ramosnya cedera, itu juga seringkali problem. Terus juga kayak di depan itu kayak
kurang finishingnya tuh kurang gitu tuh, kayak apa ya, aku kok ngerasa kayak kurang powerful di depan gitu tuh loh. Jadi kurang, kadang-kadang tuh bisa dibilang tuh mandul tuh di depan, jadi kayak masih kurang. Sedangkan Atalanta meskipun mungkin bisa dibilang di Serie A juga ya nggak sebagus musim lalu, karena sekarang mereka berada di peringkat ke-7 atau 8 ya. Bahkan Sassuolo itu lebih tinggi dari mereka. Sassuolo berada di peringkat 5 bahkan. Nah, tapi aku masih melihat Atalanta masih cukup berbahaya di sini. Cukup berbahaya Atalanta. Bagus, Atalanta tuh salah satu kuda hitam, mungkin bisa aku bilang kuda hitam paling bagus sejauh ini. Mungkin ya menurutku ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena ya mereka di Serie A juga kita lihat sendiri kayak gitu di Serie A sih. Ngeri sih, Atalanta ngeri sih. Juventus saja kemarin nggak bisa mengalahkan Atalanta kan 1-1. Dan pemainnya mereka juga cukup merata di semua lini menurutku. Dan kemarin di musim lalu PSG hampir kalah juga kan, hampir aja kalah dari Atalanta. Tim sekelas PSG hampir kalah dari Atalanta. Jadi menurutku sebenarnya ini lumayan 50-50. Aku nggak tahu karena Real Madrid kadang punya magis tersendiri di UCL, kadang buruk tapi di UCL mereka luar biasa. Tapi kali ini aku harus berkata kayak mungkin Atalanta akan lolos tuh. Mungkin ya, walaupun hati kecilku pasti aku ingin Madrid yang juara. Tetap Madrid yang juara kalau aku jagoannya Madrid gitu. Tapi kayaknya Madrid akan kesulitan menghadapi Atalanta. Bisa jadi kesulitan berkaca pada penampilan mereka kemarin menghadapi Gladbach, menghadapi Shakhtar Donetsk itu. Wah, nggak bisa apa-apa tuh, susah banget rasanya, kayak harusnya laga yang bisa dimenangkan tapi kayak susah banget gitu. Jadi kayak menurutku mungkin Atalanta lebih berbahaya daripada Shakhtar ataupun Gladbach. Jadi mungkin 5-5-4-5 untuk Atalanta mungkin menurutku. Jadi seperti itu mungkin teman-teman prediksinya. Dan Jadi seperti yang kalian tahu dulu itu Manchester City menghadapi Real Madrid dan Real Madrid oh iya itu, Sergio Ramos. wah kacau banget itu. OP. Kacau banget pertanyaannya. Manchester City-nya jadi OP banget. Iya, hancur lebur, pertanyaannya kacau balau. Jadi kayak gitu teman-teman prediksiku. Jadi yang akan lolos ke perempat final adalah City, Bayern, Atletico, Liverpool, Juventus, PSG, Sevilla, dan Atalanta. Kemungkinan yang akan lolos itu menurutku. Jadi gimana, kalian setuju gak teman-teman dengan prediksiku? Kalau ada kalian punya prediksi bisa komen di bawah. Jadi gimana menurut kalian? Menurutku seperti itu, nggak tahu salah atau benar, kita lihat aja nanti. Jadi ini hanyalah sebuah prediksi. Ya udahlah teman-teman, segitu dulu aja untuk prediksi kali ini. Nanti malam seperti bisa create player, tungguin aja, dan besok kembali ke tutorial ya teman-teman. Besok tutorial dan create player. Ya udahlah segitu dulu teman-teman, kita ketemu lagi untuk prediksi di prediksi selanjutnya. Mungkin nanti kalau sudah mencapai ke babak perempat final aku akan lakukan prediksi lagi. Oke ya. Ya udahlah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.